Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini memperkenalkan diri, nama saya Siti Yeni Fatimah dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 842022300024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang produksi teknologi. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan dalam bidang matematika dengan dosen pengampu Ibu Sastika Astrideni MPD. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada pengertian produksi. Nah, pengertian produksi itu ada 3 macam. Yang pertama, produksi merupakan usaha manusia yang mengolah atau mengubah sumber-sumber ekonomi atau bahan-bahan menjadi produk baru. Nah, selanjutnya, produksi adalah setiap kegiatan yang ditunjukkan untuk menciptakan atau menambah nilai guna atau manfaat suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir, produksi adalah menambah atau menciptakan nilai guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa. Menurut Asauri 2004, kegiatan operasional atau produksi merupakan proses yang mentransformasikan masukan atau input menjadi hasil keluaran atau output tercakup semua kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung atau menunjang usaha untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian proses transformasi pada input, output, sistem produksi. Nah, jadi input, output, dan sistem produksi itu saling berkaitan ataupun umpan balik. Di sini ada input, yang pertama ada SDM, yang kedua ada modal, bahan baku, keahlian, mesin, dan informasi dari luar. Nah, selanjutnya proses transformasi. Yang pertama memindahkan, mengubah fisik, penyimpanan, pelayanan, yang terakhir penjualan. Nah, ada output, yang pertama ada barang dan jasa. Jadi mereka bertiga ini saling umpan balik. Nah, selanjutnya sistem produksi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Mempunyai komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, mempunyai tujuan yang mendasari keberadaannya, yaitu menghasilkan produk berkualitas dan dapat dijual dengan harga kompetitif di pasar. Yang ketiga, mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah input menjadi output secara efektif dan efisien. Yang keempat, mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya berupa optimalisasi pengalokasian sumber-sumber daya. Nah, di sini ada pengertian barang dan jasa. Yang pertama, pengertian barang. Barang adalah hasil dari kegiatan produksi yang mempunyai sifat-sifat fisik dan kimia, serta ada jangka waktu antara saat diproduksi dengan saat produk tersebut dikonsumsi atau digunakan, menurut Budiawati 2004. Nah, menurut Kotler 1991 mendefinisikan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan suatu pihak kepada yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Nah, di sini ada karakteristik jasa. Beberapa karakteristik utama dari jasa menurut Kotler 2000 adalah yang pertama, tidak berwujud atau intangibility. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan, inseparability. Yang ketiga, berubah-ubah atau variability. Jasa dapat berubah-ubah karena jasa ini tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan, dan di mana disajikan. Yang keempat, daya tahan atau perishability. Jasa tidak dapat disimpan dan tidak memiliki daya tahan yang lama karena sifatnya permintaan, tergantung pada fluktuasi. Nah, di sini ada tabel beberapa karakteristik perbedaan barang dan jasa. Barang berwujud atau memiliki sifat fisik tertentu. Kalau jasa tidak berwujud dan tidak memiliki sifat fisik. Kalau barang dapat disimpan, jasa tidak dapat disimpan. Barang proses produksinya banyak menggunakan mesin, sedangkan jasa proses produksinya lebih banyak menggunakan faktor manusia. Nah, kalau barang proses produksi dan konsumsi tidak berlangsung dalam waktu yang lama, sedangkan jasa proses produksi dan konsumsi berlangsung di waktu yang sama. Selanjutnya, kontak dengan konsumen rendah, sedangkan jasa kontak dengan konsumen atau pengguna jasa tinggi. Yang selanjutnya ada kualitas produk objektif karena ada ukuran-ukurannya atribut seperti harga, kemasan, dan lain-lain. Kalau jasa, kualitas produk bersifat subjektif, di antara pengguna jasa, atribut produk.
seringkali tidak jelas. Yang terakhir, barang pasar lebih mudah diperluas, sedangkan jasa pasar sulit diperluas, lebih bersifat lokal. Selanjutnya, berdasarkan menuju proses produksi dan operasi dibedakan atas 4 macam, yakni ataupun yaitu yang pertama, proses kimia adalah proses produksi yang menggunakan sifat kimia. Yang kedua, proses perubahan bentuk adalah proses produksi dengan mengubah bentuk. Yang ketiga, proses perakitan atau assembling adalah proses produksi yang menggabungkan komponen-komponen menjadi produk akhir. Yang terakhir, proses transportasi adalah proses operasi menciptakan perpindahan barang. Selanjutnya ada proses produksi terus-menerus. Ciri-ciri proses produksi terus-menerus adalah yang pertama, produksi dalam jumlah besar atau produksi massal. Variasi produk sangat kecil dan sudah distandarisasi. Yang kedua, biasanya menggunakan sistem atau cara penyusunan berdasarkan urutan proses pembuatan dari produk yang dihasilkan yang disebut product layout atau departmentation by product. Yang ketiga, mesin bersifat khusus, special purpose mesin, merupakan mesin-mesin yang bersifat khusus untuk menghasilkan produknya. Yang keempat, operator tidak harus memiliki keahlian atau skill yang tinggi karena mesin-mesin yang bersifat khusus bersifat otomatis. Yang kelima, salah satu mesin atau peralatan rusak atau terhenti, seluruh proses produksi pun terhenti. Nah, yang keenam, tenaga kerja sedikit, jadi lebih banyaknya ke mesin. Yang ketujuh, persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses kecil. Yang kedelapan, dibutuhkan ahli pemeliharaan peralatan atau maintenance spesialis yang berpengetahuan dan berpengalaman. Dan yang terakhir, ada pemindahan bahan dengan peralatan atau handling yang tepat, fast equipment menggunakan ban berjalan atau conveyor. Nah, di sini ada kelebihan proses produksi terus-menerus, yaitu yang pertama, biaya per unit rendah karena produk dalam volume yang besar dan distandarisasi. Yang kedua, pemborosan dapat diperkecil menggunakan tenaga mesin. Yang ketiga, biaya tenaga kerja rendah. Yang keempat, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Nah, di sini ada kekurangan proses produksi terus-menerus. Yang pertama, terdapat kesulitan dalam perubahan produk. Yang kedua, proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Nah, yang ketiga itu terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Selanjutnya, ada proses produksi terputus-putus. Ciri-ciri proses produksi yang terputus-putus adalah yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah kecil, variasi sangat besar dan berdasarkan pesanan. Yang kedua, mesin-mesin bersifat umum atau general purpose menggunakan proses layout, departmentation by equipment. Yang ketiga, menggunakan senes dan kurang otomatis. Yang keempat, operator mempunyai keahlian yang tinggi. Yang kelima, proses produksi tidak mudah berhenti walaupun terjadi kerusakan di salah satu mesin. Yang keenam, menimbulkan pengawasan yang lebih sukar. Yang ketujuh, persediaan bahan mentah tinggi. Yang delapan, pemindahan bahan dengan peralatan handling yang fleksibel atau varied trade equipment menggunakan tenaga manusia seperti kereta dorong, forklift. Yang terakhir, membutuhkan tempat yang besar. Nah, di sini ada kelebihan proses produksi terputus-putus, yaitu yang pertama, fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan produk yang berhubungan dengan proses layout, mesin bersifat umum, general purpose machine, sistem perpindahan menggunakan tenaga manusia. Yang kedua, diperoleh penghematan uang dalam investasi mesin yang bersifat umum. Yang terakhir, proses produksi tidak mudah terhenti walaupun ada kerusakan di salah satu mesin. Nah, di sini juga ada kekurangan proses produksi terputus-putus. Yang pertama itu dibutuhkan penjadwalan karena memerlukan waktu yang banyak untuk menghasilkan produk sesuai pesanan. Yang kedua, pengawasan produksi sangat sulit dilakukan. Yang ketiga, persediaan bahan mentah dan barang dalam proses cukup besar. Yang terakhir, biaya tenaga kerja dan pemindahan bahan yang tinggi karena menggunakan tenaga kerja yang banyak dan membutuhkan tenaga ahli. Nah, di sini ada jenis-jenis inovasi. Yang pertama ada breakthrough innovation, yang kedua technological innovation, dan yang terakhir itu ordinary innovation.
Nah, di sini yang pertama inovasi breakthrough atau breakthrough innovation. Yang pertama, paling jarang, sangat unik, biasanya digunakan sebagai bentuk awal untuk memperkuat suatu area yang sedang dikembangkan menjadi platform bagi inovasi selanjutnya. Yang selanjutnya, inovasi harus dilindungi melalui hak paten, menjadi rahasia perusahaan atau hak cipta. Nah, contohnya seperti mesin uap, komputer, pesawat, kendaraan, internet, dan teknologi nano. Nah, di sini ada contoh inovasi breakthrough. Seperti pada gambar, yang pertama itu ada mesin uap, yang kedua itu ada kendaraan pertama yang kita gunain, pesawat pertama, internet pertama, komputer pertama, dan teknologi nano. Yang selanjutnya ada inovasi teknologi atau technological innovation. Nah, inovasi yang muncul setelah breakthrough innovation merupakan pengembangan dari inovasi awal inovasi. Kedua, membutuhkan perlindungan hukum. Nah, contohnya itu penemuan pesawat jet, PC atau personal computer, dan pesan suara dan teks. Nah, seperti pada gambar, seperti kalian lihat, itu ada pesawat jet, ada personal computer, dan juga pesan suara dan teks. Nah, yang selanjutnya itu ada inovasi ordinary. Inovasi yang paling umum dan sering dilakukan merupakan pengembangan dari inovasi teknologi untuk menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik. Dilakukan setelah melakukan analisa pasar atau market pool, bukan karena dorongan faktor teknologi atau teknologi pas. Contohnya itu makanan instan. Nah, di sini ada gambarnya, contoh dari inovasi ordinary. Ada nasi instan, mie instan, dan lain sebagainya. Seperti teman-teman lihat, ada macam-macam contohnya. Nah, yang selanjutnya menentukan suatu inovasi baru. Menciptakan jenis lain dari suatu produk, melakukan sedikit modifikasi atau perubahan pada produk atau pada elemen pemasaran dapat disebut baru. Nah, di sini ada perubahan kemasan dari kemasan lama dan kemasan baru. Nah, di sini seperti menentukan suatu inovasi baru. Yang selanjutnya klasifikasi produk baru. Nah, klasifikasi produk baru itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama dari sudut pandang konsumen dan yang kedua itu dari sudut pandang perusahaan. Nah, kita bahas yang pertama dari sudut pandang konsumen. Mengidentifikasi produk baru sesuai efeknya terhadap pola konsumsi konsumen, identik dengan filosofi pemasaran yang memuaskan. Nah, yang pertama ada dynamically continuous. Produk ini tidak terlalu sering terjadi dan mengalami perubahan secara dinamis. Produk yang beredar saat ini merupakan pengembangan dari produk sebelumnya. Contohnya itu seperti CD atau compact disc dan Sony Walkman dan iPod. Seperti di gambar bisa lihat sendiri ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada discontinuous innovation. Produk yang benar-benar baru sangat jarang ditemui dan membutuhkan proses belajar ketika akan digunakan oleh konsumen. Produk memiliki fungsi yang benar-benar baru atau fungsi yang telah ada harus digunakan dengan cara yang baru. Contohnya seperti internet yang secara radikal telah mengubah gaya hidup masyarakat. Nah, yang kedua itu ada dari sudut pandang perusahaan. Yang tadi kan dari sudut pandang konsumen, yang kedua ini dari sudut pandang perusahaan. Produk baru atau seberapa banyak teknologi yang berkembang digunakan untuk menciptakan produk, pasar baru atau pengembangan pasar, penciptaan segmentasi pasar yang baru, resikonya sangat besar atau penggantian produk, perluasan atau pengembangan produk, formulasi ulang, dan pengiklanan ulang. Nah, di sini ada gambar kebaruan teknologi dan kebaruan pasar. Tujuan produk tidak ada perubahan pasar tanpa perubahan teknologinya karena tidak ada. Pengembangan teknologinya reformation, mengubah formula atau bentuk fisik produk untuk mengoptimalkan pembiayaan dan kualitas. Teknologi baru yaitu penggantian, mengamati produk yang telah ada dengan yang baru berdasarkan teknologi yang berkembang. Nah, memperkuat pasar dan remit handling, meningkatkan penjualan pada konsumen yang telah ada. Pengembangan produk meningkatkan kegunaan produk bagi konsumen. Pengembangan jangka waktu produk menambahkan produk baru yang sejenis melayani lebih banyak konsumen berdasarkan teknologi baru. Pasar baru, pengguna baru menambah segmen baru yang akan menggunakan produk yang telah ada. Perluasan pasar menambah segmen
diversifikasi, menambah pasar baru dengan produk baru yang dikembangkan dari teknologi baru. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.